A. Sejarah Islam di Indonesia. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Sedangkan Islam muncul dan disebarkan di Indonesia sejak zaman sebelum penjajahan Belanda. Tersebarnya Islam di Indonesia diperoleh dari beberapa cara, diantaranya perdagangan, perkawinan, kesenian, politik, dakwah, pendidikan, dan tasawuf. Kalian akan belajar beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia oleh para ulama. Setidaknya ada 3 teori yang masyhur mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Teori Mekah abad ke-7. Mekah merupakan sebuah kota suci tempat lahir Nabi Muhammad SAW yang terletak di Saudi Arabia. Teori ini menjelaskan bahwa Islam disampaikan ke Indonesia melalui lisan dari seorang pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia pada abad ke-7. Abad ke-7 merupakan era perdagangan yang didominasi oleh bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah diramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan Benta Cina zaman Tang, pada abad itu masyarakat muslim sudah hidup di Kanfu atau Kanton dan Sumatera. Berdasarkan catatan Tiongkok, saat itu datang seorang utusan Raja Arab bernama Taceh atau Taksih, kemungkinan utusan Muawiyah bin Abu Sufyan, ke kerajaan Holingga atau Kalingga di Jawa yang diperintah oleh Ratu Sima. Teori penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Mekah, dikuatkan dengan beberapa bukti diantaranya sebagai berikut. A. Keberadaan perkampungan Islam di Desa Barus. Kampung Barus merupakan daerah yang dahulu kala memproduksi kapur barus pada tahun 674 Masehi. Benda ini dibeli oleh para pedagang dari Timur Tengah. Junaid Parinduri kemudian memperkuat lagi pada 670 Masehi. Barus Tapanuli ditemukan sebuah makam bertulis Hamim. B. Makam Muslim tertua di Gresik. Bagi orang Muslim, kuburan ditandai dengan adanya batu nisan. Batu nisan ditemukan pada makam tertua di Indonesia, tepatnya di Gresik, Jawa Tengah. Makam bernama Siti Fatimah binti Maimun tersebut ditulis menggunakan ukiran kaligrafi Arab bergaya Kufi. Adanya makam Muslim di Majapahit. Selain di Gresik, makam Muslim juga ditemukan di Majapahit, kota Trowulan. Diyakini bahwa pada era kerajaan Majapahit banyak orang yang memeluk agama Islam. 2. Teori Persia abad ke-11. Teori Persia merupakan teori menyatakan bahwa selain pedagang dari Mekah, ajaran Islam juga disebarkan oleh pedagang yang berasal dari Persia, yang kira-kira kini letaknya ada di negara Iran pada abad ke-11. Pada pertengahan abad ke-11 merupakan abad kejayaan Islam di Iran juga saat abad pertengahan. Ada 2 alasan bahwa Islam juga dibawa saudagar Persia, yaitu sebagai berikut. A. Tradisi tabligh. Setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat selalu diadakan upacara tabligh. Tabligh merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Uniknya upacara ini adalah upacara tahunan yang juga dilakukan Persia. B. Adanya kesamaan ajaran Sufi. Bukti kedua Islam masuk dalam peran saudagar Persia ialah adanya kesamaan ajaran Sufi, khusus yang dianut oleh Syekh Siti Jenar, seorang ulama Sufi asal Jepara, dengan Sufi Iran beraliran Al-Hawaj. 3. Teori Durajat menyatakan bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari kota Gurajat pada abad ke-13 Masehi. Kota Gurajat ialah negara di India yang paling terindustrialisasi setelah Maharashtra dan terletak di barat India, berbatasan dengan Pakistan di barat laut dan Rajasthan di utara. Ada 2 bukti adanya pengaruh Gurajat terhadap Islam pertama di Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan umat Islam biasanya ditandai dengan tulisan almarhum. Adanya batu nisan bertuliskan nama Sultan Malik Al-Saleh di pemakaman kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra
Surakarta. B. Bukti dari Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pengembara veteran dari Venesia, Italia, wafat pada 8 Januari tahun 1324 di usia ke-69, yang mengelilingi dunia untuk mengembara dan berdagang di bagian Asia Timur. B. Tokoh penyebar Islam di Indonesia. Islam bukanlah agama asli bagi orang Indonesia. Sebelum Islam datang, mayoritas orang Indonesia menganut agama lain yang beragam. Namun, atas izin Allah berbondong-bondong masyarakat memeluk Islam dengan tanpa paksaan dari orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. B. Syekh Quro bernama asli Syekh Hasanuddin. Sebutan Syekh Qurratul Ain atau Syekh Quro. Beliau berasal dari negeri Champa, Vietnam Tengah dan Selatan. Beliau merupakan putra seorang ulama besar pengetahuan tentang Islam dari ulama-ulama besar Mekah. Dalam perjalanan dakwahnya ke Indonesia, beliau ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Champa. Setelah itu, beliau mengajarkan Islam di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Beliau melanjutkan dakwahnya menuju Pulau Jawa. Dakwahnya di Pulau Jawa, daerah pertama kali dikunjungi oleh Syekh Quro adalah Pelabuhan Cirebon dan disambut oleh Ki Ageng Tapa. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya memeluk agama Islam setelah menerima ajaran dari Syekh Quro, yaitu termasuk Ki Ageng Tapa. C. Syekh Nurjati. Selanjutnya ialah Syekh Datuk Kahfi, dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di Jawa bagian barat, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Beliau lahir di Semenanjung, Malaka pada abad ke-14 dari Syekh Datuk Kahfi. Beliau datang di Jawa pada tahun 1420 dan diterima dengan baik oleh juru labuhan yang bernama Ki Ageng Tapa. Beliau juga menjadi guru dari putra-putri Raja Sunda yaitu Prabu Siliwangi, yakni Raden Walang Sungsang dan Nyai Larasantang. Dewa Songo tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo ialah 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Bonang, Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga, Jafar Syadik atau Sunan Kudus, Raden Umar Said atau Sunan Muria, dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Proses dakwah Wali Songo juga dilalui dengan jalur pendidikan, yaitu membangun pondok pesantren di pelosok pedesaan. Selain jalur perdagangan dan pendidikan, Wali Songo juga menggunakan metode strategis lainnya dalam berdakwah, antara lain kebudayaan, kesenian, pernikahan, dan politik. Pemilihan metode ini menghasilkan Islam tersebar secara signifikan. Syekh Maulana Akbar. Kedatangan Syekh Maulana Akbar ke Pulau Jawa dilakukan setelah Syekh Datuk Kahfi membangun pusat dakwah di Amparan Jati, Cirebon. Beliau merupakan adik dari Syekh Datuk Kahfi yang juga berkontribusi dalam penyebaran Islam di barat Pulau Jawa.
Beliau merupakan sosok yang berperan penting dalam penyebaran Islam di daerah Kuningan. Syekh Maulana Akbar menimba ilmu di Mekah sejak usia remaja. Bahkan beliau lebih dulu tinggal di Mekah daripada Syekh Datuk Kahfi. Kedatangan Syekh Maulana Akbar di Kuningan bermula dari kunjungan murid Syekh Datuk Kahfi yaitu Raden Walang Sungsang dan Rara Santang ke Mekah. Akhirnya, beliau berdakwah di Kuningan dan di sana beliau juga mendirikan pondok pesantren di Desa Sidapurna. F. Datuk Tunggang Parangan. Beliau adalah seorang ulama dari Minangkabau. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musayyab bin Abdullah berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya yaitu Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Haji Mahkota pada tahun 1525 sampai 1589. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa itu. Bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. 2. Tokoh kalangan bangsawan atau raja. Beberapa tokoh dari kalangan bangsawan atau raja yang agama Islam di Indonesia sebagai berikut. 1. Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu adalah pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Beliau memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Ini disebabkan karena kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Logo beliau sempat menerima kunjungan dari Maroko. 2. Sultan Ahmad. Sultan Ahmad merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Beliau memiliki gelar Sultan Malik Al-Zahir pada masa pemerintahannya. Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dunia yang berasal dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menuliskan dalam catatannya, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Berdasarkan Ibnu Battuta pula bahwa Sultan Ahmad bermazhab Syafi'i. Sultan Ahmad pun sanggup bertukar pikiran dengan para ulama ketika membicarakan masalah agama. Sultan Ahmad gemar berdakwah agama Islam ke negeri-negeri tetangga. Sultan juga memiliki armada kapal dagang yang besar. 3. Alauddin di Sulawesi Selatan. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak luput dari peran Sultan Alauddin. Nama aslinya adalah Manggarai Dainman Rabia. Beliau menjabat sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talok. Oleh karenanya, rakyat Goa Talok secara bertahap memeluk agama Islam. Kemudian, Islamisasi meluas hingga Kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ribandang atau Abdul Makmur Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau atau Sultan Zainal Abidin. 4. Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin merupakan sultan di kerajaan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan seorang ulama bernama Datuk Maulana Husain, beliau pergi ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka di antaranya Tuhu Bahanul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. D. Sultan Zainal Abidin merupakan sultan di kerajaan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan seorang ulama bernama Datuk Maulana Husain, beliau pergi ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka di antaranya Tuhu Bahalul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku.
Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Meneladani ulama di Indonesia. Beberapa sikap yang dapat diteladani dari para ulama perintis agama Islam di Indonesia sebagai berikut. 1. Hidup sederhana. Hidup sederhana bagi ulama sewaktu dakwah merupakan pilihan mereka meskipun pamor dan pengaruh mereka besar. Mereka tidak terpikat dalam mengumpulkan uang yang banyak. Berkat kesederhanaan mereka dalam berdakwah, ulama zaman dahulu sukses menyebarkan contoh terbaik bagi umat Islam di masa lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW di masa lalu yang selalu bersikap sederhana dan selalu memperhatikan orang kecil atau fakir miskin, banyak rakyat jelata, masyarakat miskin, orang awam dengan sukarela mereka memeluk agama Islam. Akhlak para ulama yang sederhana dalam hidup ini patut dicontoh oleh semua umat Islam. Apalagi di zaman sekarang di mana tren hidup berfoya-foya dan menyia-nyiakan waktu nampak jelas. Perilaku berfoya-foya dan akhlak tercela lain dapat dihilangkan dengan hidup sederhana. Sebaliknya bersikap qanaah terhadap keadaan akan menimbulkan rasa syukur dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laukan nalibni adama wadiya min dahabin la habba ayyakuna lahu salisu wala yamla hu illat tarabu wa yatubullah ala man tab. Artinya, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda, andai anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia menginginkan lembah lagi dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat onun yang bertaubat. HR At-Tirmizi. 2. Berjihad dalam dakwah. Tujuan para ulama datang ke Indonesia pada zaman dahulu ialah untuk mendakwahkan Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu tujuan yang mulia bagi seorang yang Allah beri ilmu agama di pikirannya. Walaupun banyak rintangan dalam dakwah, para ulama terdahulu selalu berusaha mendakwahkan kebenaran dan menyerahkan hasilnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dan berdoa merupakan senjata umat muslim sejak dahulu kala, sebab doa tanpa usaha saja tidak akan membuahkan hasil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 berikut. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. 3. Kontribusi dalam ilmu pendidikan. Ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya. Bagi hambanya yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharuskan untuk menyebarkannya kepada orang lain sebagaimana sikap Rasulullah SAW. 4. Penuh kesabaran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan wilayah yang luas dan memiliki keberagaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Banyak ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama perintis Islam di Indonesia, mulai dari budaya agama terdahulu, adaptasi masyarakat, dan kendala pengenalan bahasa istilah Islam. Namun hari demi hari mereka dapat mengatasi berbagai kendala yang menghalangi dengan penuh kesabaran. Para ulama sangat menyadari bahwa ilmu Allah bagi masyarakat Indonesia terdahulu masih minim. Oleh karena itu, ulama senantiasa bersabar dalam mengajarkan ilmu tersebut. 5. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Semua kepercayaan yang berbeda-beda merupakan sunnatullah yang akan terus ada. Oleh karena itu, semua orang dipersilakan untuk memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan atau iming-iming hadiah tertentu. Para ulama terdahulu sama sekali tidak memaksa kehendak umat lain untuk beragama Islam, melainkan mereka berdakwah dengan tauladan yang mulia sehingga cahaya Islam dari diri mereka terpancar dan membukakan hidayah Allah untuk mereka
Untuk mereka zaman sekarang sering ditemukan ujaran kebencian terhadap agama lain. Maka umat muslim harus mencermati ayat berikut ini untuk tidak melakukan ujaran kebencian yang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108 berikut. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adman bi khairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabba'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dan dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 108. 6. Berdakwah dengan damai. Para ulama terdahulu selalu menerapkan cara yang damai dalam berdakwah, yakni dengan berbagai metode pendekatan budaya, pendidikan, dan toleransi beragama. Para ulama terdahulu mendakwahkan Islam dengan catatan untuk tujuan menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian bagi pemeluk agama Islam dan pemeluk agama lain di dunia. Adapun berbagai peperangan yang dialami umat Islam tidak lain ialah untuk membela tanah air dan membentuk hak-hak penganut agama Islam yang tertindas.